Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Silgar and Partners. Teman-teman semua, kawan-kawan semua, atau masyarakat semuanya yang kami cintai, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami konteks perkara. Dalam keluarga, dalam masyarakat, atau dalam diri kita sendiri, seringkali kita kebingungan ketika ada masalah-masalah hukum. Apa yang harus dilakukannya? Proses apa yang harus kita lakukan? Kebingunganlah, dan seringkali kita melangkah karena ketidakmengertian kita, karena ketidakpahaman kita mengenai perkara-perkara hukum, akhirnya kita salah melangkah. Bahkan yang harusnya masuk ranah perdata, ini dilaporkan kepada ranah pidana, seperti halnya jual beli tanah atau perjanjian jual beli atau utang piutang. Karena kita tidak paham, akhirnya kita melakukan proses hukum yang salah dengan melaporkan kepada kepolisian. Oke teman-teman semuanya, maka pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami konteks perkara hukum, khususnya mengenai hukum perdata dan hukum pidana. Teman-teman semuanya, masyarakat yang saya cintai semuanya dan kawan-kawan semuanya yang peduli akan hukum. Sebetulnya hukum itu ada dibagi dua. Yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur antara orang dengan negara. Seperti halnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional. Dan yang kedua adalah hukum private, yaitu hukum yang mengatur tentang antara orang dengan perseorangan, yaitu meliputi hukum waris, hukum keluarga, hukum dagang, perceraian, dan sebagainya. Kita akan bahas mengenai apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana menurut C.S. Cancel yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Sedangkan hukum perdata menurut Profesor Subek TSH yaitu dalam arti luas meliputi hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata meliputi sebagai mana yang saya jelaskan diantaranya hukum tentang diri perseorangan, hukum tentang keluarga, hukum kekayaan, hukum waris dan sebagainya. Ditarik kesimpulan, hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukum dengan orang lain. Lalu apa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata? Oke teman-teman semuanya dan kawan-kawan semuanya, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama atau yang ke-1, hukum pidana adalah masuk ranah hukum publik, sedangkan hukum perdata masuk pada ranah hukum private. Yang kedua, hukum pidana mengatur orang dengan negara, yang mana perbuatan-perbuatannya diatur dalam undang-undang, di mana berakibat apabila melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi denda bagi orang yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata yaitu mengatur hubungan orang dengan orang atau hubungan antara individu-individu dalam masyarakat saluran tertentu. Salah satu contohnya hukum perdata dalam masyarakat diantaranya utang piutang, waris, hukum keluarga, perceraian, sengketa tanah, itu masuk dalam hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana menitik beratkan kepada kepentingan umum, sedangkan hukum perorangan atau hukum perdata menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang keempat, hukum pidana
berdampak pada masyarakat umum. Sedangkan hukum perdata berdampak pada perseorangan atau individunya sendiri. Yang kelima, dalam penegakan hukum pidana yaitu adanya polisi, adanya jaksa penuntut umum, adanya penasihat hukum, dan adanya tentunya hakimnya adalah hakim pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, dalam peradilannya, yaitu antara penggugat dan tergugat bisa perseorangan atau bisa dikuasakan kepada advokat. Itu saja hari ini yang bisa kami sampaikan. Next, berikutnya akan kita belajar lagi mengenai memahami konteks perkara hukum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.